Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak yang soleh dan soleha? Kita bertemu lagi pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Materi kali ini yaitu ayo berwudu dengan benar dengan subtema macam-macam air untuk berwudu dan hikmah berwudu. Sebelum mulai, marilah kita bersama-sama membacakan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Wudu adalah menyucikan anggota badan tertentu dengan air. Tujuannya untuk menghilangkan hadas kecil. Hadas kecil contohnya adalah buang angin, buang air kecil, buang air besar, dan hilang akal. Berwudu wajib dilakukan sebelum mengerjakan sholat. Berwudu harus dilakukan dengan tertib dan benar, sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mengapa kita harus berwudu? Karena berwudu merupakan ibadah, yaitu merupakan bagian ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kapan kita harus wudu? Pertama, wudu wajib dilakukan sebelum mengerjakan sholat. Artinya, jika kita melaksanakan sholat namun tidak wudu terlebih dahulu, maka sholatnya tidak sah. 2. Wudu wajib dilakukan sebelum melaksanakan thawaf dalam ibadah haji. Artinya, jika thawaf tidak memiliki wudu, maka sholat thawafnya tidak sah. 3. Berwudu itu harus menggunakan air yang suci dan mensucikan. Artinya, air yang zatnya suci atau murni dan bisa dipakai untuk bersuci. Air suci dan mensucikan ini disebut juga air mutlak. Ada bermacam-macam air yang dapat digunakan untuk berwudu. Yang pertama, air hujan. Mengapa air hujan? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan air hujan dari langit. Kedua, hujan merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyirami tanah dan tumbuhan. 3. Airnya bersih dan suci serta mensucikan. Oleh karena itu, air hujan dapat digunakan untuk berwudu. Kedua, air sungai. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan air yang mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan sungai dengan air yang suci dan jernih. Air yang suci dan jernih ini adalah air yang belum kena polusi ya. Tidak seperti air yang ada di perkotaan, air sungai yang ada di perkotaan yang kalian suka lihat di sekitar kita, banyak air sungai yang tercemar sehingga airnya menjadi kotor, hitam ya, dan menjijikan.
Yang dimaksud air sungai di sini yaitu air yang masih jernih airnya. Kemudian karena air sungai bisa digunakan untuk bersuci, maka kita tidak boleh mengotori sungai dengan sampah dan limbah. Mengapa? Karena mengakibatkan sungai tersebut menjadi kotor. Air sungai dapat digunakan untuk berwudu. 3. Air laut. Aliran sungai bermuara atau berhenti di laut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan laut sebagai tempat hidup hewan dan ikan. Air laut sangat banyak ya, sangat luas. Oleh karena itu, air laut dapat digunakan untuk berwudu. 4. Air sumur. Air sumur adalah air dari dalam tanah atau disebut juga dengan air tanah. Airnya bersih, suci, dan jernih. Kalian mungkin suka melihat ya, ada sumur yang ditarik secara manual dengan geretan. Ditarik menggunakan ember. Kemudian kalau zaman sekarang ya mungkin sudah jarang ya air sumur yang menggunakan geretan. Kebanyakan airnya itu ditarik menggunakan mesin. Kemudian disalurkan melalui pipa air dan dikeluarkan melalui keran air. Mungkin di rumah-rumah kalian juga sekarang seperti itu ya. Awalnya itu dari air sumur. Dan yang sekarang lebih dikenal dengan sumur bor. Itu berasal dari air tanah. Airnya bersih, suci, dan jernih. Air sumur ini dapat digunakan untuk berwudu. Yang selanjutnya air terjun ya. Air terjun kalian pernah melihat atau misalnya kalian piknik dengan keluarga, biasanya air terjun ini adanya di daerah pegunungan. Air terjun adalah aliran air yang mengalir deras dari ketinggian di pegunungan. Airnya segar, bersih, suci, dan dapat menyucikan. Air terjun ini biasanya langsung mengalir ke sungai. Jadi merupakan sumber air untuk ke sungai ya, air terjun ini. Nah, air ini dapat digunakan juga untuk berwudu. Yang keenam adalah air embun. Kalian pernah melihat embun? Air embun ini biasanya kalau pagi hari ya, biasanya nempel di dedaunan, di daun-daun di pagi hari. Nah, jika tidak ada air, maka air embun ini bisa ditampung di ember, kemudian bisa dipergunakan untuk berwudu. Karena air embun ini akan menguap apabila terkena sinar matahari. Jadi dapat digunakannya hanya sebelum terbit matahari ya. Kalau sudah terbit matahari, maka air embun ini akan menguap. Nah, jika pagi-pagi menemukan air embun kemudian ditampung di ember, maka bisa digunakan untuk berwudu. 7. Air salju. Di negara kita tidak ada musim salju, berbeda dengan di Eropa. Kalau di Eropa itu ada musim salju ya. Salju adalah butiran uap air berwarna putih yang membeku di udara dan jatuh ke bumi. Nah, salju ini jika disimpan di ember, nanti lama-lama akan mencair dan airnya dapat digunakan untuk berwudu. Nah, sekarang air apa saja yang tidak dapat digunakan untuk berwudu?
Air yang tidak dapat digunakan untuk berwudu atau bersuci adalah 1. Air najis, yaitu air yang terkena najis. 2. Air sari buah-buahan seperti air kelapa, mangga, dan jeruk, serta lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, air bekas untuk berwudu. Dan 4, air khusus untuk minuman seperti air teh, air susu, dan kopi. Sebetulnya air ini suci tapi tidak mensucikan karena telah tercampur telah dicampuri zat yang lain, yaitu ada susunya, ada kopinya, ada tehnya, apalagi ditambah dengan gula ya. Kalau kalian berwudu dengan air susu atau air kopi, nanti badannya bisa dikerubuti semut ya, sehingga lengket badannya. Nah, ini termasuk air yang tidak dapat digunakan untuk bersuci atau berwudu. Nah, sekarang hikmah berwudu. Berikut ini adalah beberapa hikmah berwudu. 1. Untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. 2. Meneladani Rasulullah SAW. Karena wudu ini juga dicontohkan tata caranya oleh Rasulullah SAW. 3. Memperoleh cinta Allah Subhanahu wa taala. 4. Dapat menghapus dosa. 5. Meningkatkan derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 6. Orang yang suka berwudu akan bercahaya pada hari kiamat nanti. 7. Menjaga kesehatan dan terhindar dari penyakit. Anak-anak, sekarang kita sampai kepada lembar kerja siswa. Untuk lembar kerja siswa ini silakan kalian tulis di buku tulis. Kemudian diisi, kalau sudah selesai difotokan dan dikirim japri ke ibu. Pertanyaannya, nomor 1, sebelum sholat kita harus titik-titik terlebih dahulu. 2. Wudu menghilangkan hadas titik-titik. 3. Contoh air yang dapat digunakan untuk berwudu ialah 4. Contoh air yang tidak dapat digunakan untuk berwudu adalah 5. Yang termasuk hadas kecil adalah titik-titik. Demikianlah pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan kalian dapat melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Tetap jaga protokol kesehatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.